Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke edisi tebas, edisi khusus timnas kali ini kita bahas nih ya. Kebetulan lagi ada momen kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan main di Qatar ya Bang ya. Ya, 2024 di Qatar. Di Qatar. Ya, tiga besarnya akan lolos ke Olimpiade Tokyo. Kok Tokyo? Paris. Olimpiade Paris. Dan kali ini kita berhadapan dengan China Taipei. China Taipei pertandingan pertama. Jadi Indonesia berada satu grup dengan China Taipei dan Turkmenistan. Ya. Grup K. China Taipei dan Turkmenistan semalam sudah main, menang Turkmenistan 4-0. Itu AFC ya? Ini udah main ya. Tapi ngomong kawan kita yang semalam mana? Nggak datang lagi dia? Dia langsung terbang. Langsung ke Taipei deh kayaknya. Ngasih arahan buat anak-anak. Padahal mainnya di Solo, tapi dia ke Taipei ya. Memang agak langsung lain. dimarahin Kawan itu agak lain memang. Ya. Kata orang dia God juga. Tapi God yang di bawah itu bukan God ya. Tapi ugat-ugat. Nggak ganti baju nih semua. Aku kayaknya nggak pulang dia. Mana kau? Malam udah nonton kan? Aku juga nggak ganti sih. Timnas habis itu udah sayang lah, udahlah. Ini aja pakai lagi. Makanya bininya juga bawa kemari semalam. Nggak ganti juga. Cuma ini baju timnasku. Cuman itu tadi semalam yang S ya kan? Sekarang kok yang Toyota Bang? Mana? Oh enggak ya? Enggak, sama. Oke. Nah, kalau ini komposisinya seperti apa Bang? Yang kita bicarakan semalam yang kemarin. Kalau ini komposisinya ini agak lebih star ya. Kayaknya lebih apa ya? Familiar ya. Kita membicarakan ini lebih excited ya dibanding yang semalam. Mungkin karena apa ya? Sintayong itu kan melakukan cut generation itu dengan bisa dibilang lumayan berhasil lah. Dan orang-orangnya di sini semua. Ya kan, di sini semua yang memang di bawah asuhan dia langsung, ini orang-orangnya di sini semua. Emang dari pandangan dia dan dari pandangan dia awalnya kan, dan kebutuhan dia juga kan, kebutuhan dia, makanya orangnya seperti ini ya, seperti ya tetap lagi si apa ya kan, kapten the Caps, si apa, siapa, Asnawi. Tapi kayaknya nonton U23 ini lebih seru juga, kayaknya lebih setelah kemarin AFF udah walaupun kalah, tapi ini pemain-pemainnya lebih seru lagi nih. Nah, iya. Pemain abot-abotnya ada 5. Enggak, ini setidaknya udah memang pilihan dia ya. Sebenarnya inilah tim yang kalau kita kemarin selalu bicara di AFF bahwa AFF ini adalah tim lapis 3 Indonesia. Ya kan? Selalu kita bilang seperti itu. Ya ini tim lapis. Nah, inilah dia lapis utamanya ini. Yang bukan lapis lagi, ini udah utama kan. Ya udah permukaan kulit lah. Iya, ini andalan timnas senior sebenarnya, semuanya sebenarnya inilah barometernya. Iya. Jadi ada siapa Bang? Kiper? Ya kita langsung aja ya ke ini ya, line up ya. Kayaknya Indonesia pasti formasi menyerang lah ya. 4-3-3 ya? 4-3-3 atau 4-3-2-1 atau 4-2-3-1. 4-1-4-1 bisa jadi. 4-1-4-1 bisa. Menumpuk di tengah ya? Dan di bawah? Satunya untuk bertahan ini aja, didampingin double stoppernya. Kiper Hernando Ari pasti. Ya, Hernando Ari ya. Kipernya ini kiper Hernando Ari ini mulai percaya diri lah. Ya, jangan berlarut-larut lah. Ya Piala Ciki biarin aja. Namanya ya kita. Namanya orang tendangan penalti ya kan. Aku dalam apa menghibur diri aja. Aku kiper kok misalnya begitu. Roberto Baggio aja. Aku kiper. Messi aja nggak gol lah. Apalagi Messi nggak gol, Ronaldo nggak gol, Piala dunia lagi. Semua pernah nggak gol. Maradona pernah tidak gol. Ya biasa itu. Apalagi awak misalnya kiper lagi. Aku biasanya menyelamatkan bola nih, tapi aku yang nendang. Nggak apa-apa, orang nggak ada kok yang menghujat ya pokoknya apa aja lah, lupakan aja. Hernando Ari di tengah kanan bisa. Arhan main nggak ya? Arhan main. Dipanggil. Pratama Arhan di kiri pasti. Enggak, tapi dia dipanggil. Pratama Arhan kiri. Elkan Bagot. Di tengah duet Elkan Bagot dan Rizky Ridho mungkin. Itu Thomas Doll dikasih ya?
Dikasih. Kalian dikasih. Ini itu baru dihujat ya. Paling banyak nih pemain Persija di sini, 6 orang. Waduh, makanya pening Thomas Dolma, wajar ya dia makanya pening. dikasih karena yuk kita lepas dong katanya kemarin kan. Ya. Misal, ada yang nanya tuh wartawan, Thomas kan, kenapa ini? Ya ini kan agenda FIFA. Kita lepas. Terus Cuman dalam hatinya, habis itu tidak ada agenda liga. Kan liga tidak berputar kan. Ya apa? Enggak ada alasan untuk tidak dipakai. Ini kan untuk kepentingan negara. Itu namanya profesional. Ya dia tahu fungsinya dan dia tahu aturan, regulasi dia tahu. Makanya jangan yang marah-marah kemarin jangan. Apa? Sumarji. Apa enggak tahu? Lupa aja ke namanya ya. Lupa aja ke namanya. Pak Sumarji ya bisa, tapi hanya sebatas mengimbau lah. Tidak bisa kita memaksa karena memang kecuali Pak Sumarji nanti yang biayain klub. Kecuali kalau yang sekarang pun nggak dikasihnya, itu baru dia yang kita deportasi. Indonesia sama Indonesia. Iya kan, kalau pipa mesde sama yang agenda pipa kayak gini juga nggak dikasihnya, itu dia berarti luar biasa. Iya. Kalau ini kan dikasihnya. Sampai 6 lagi dikasihnya. 6. Lepas kok bisa semua pemain Persija dikasihnya kalau emang mainnya kan. Iya. Hari Witan, Doni Pamungkas, Rizky Ridho, Aji Kusuma, 6, semuanya 6. Habis pemain Persija ya. Tinggal Riko Simanjuntak lah nggak dipakai. Yang kanan siapa? Itu pun karena cedera. Iya, itu pun cedera. Yang kanan siapa kira-kira? Ferrari lah, mungkin bisa jadi Ferrari lah. Bek kanan. Atau siapa ya di Hendrik Malang. Siapa? Ferrari bisa bek kanan juga. Dia bisa bek kanan, tapi kayaknya nggak Ferrari. Bagus Kapa nggak dipakai bang ya? Enggak, Bagus Kapa nggak dipanggil. Penggantinya bek kanan. Bagus Kapa umurnya berapa sih? 23. Kan bagus juga itu. Namanya bagus ya. Namanya bagus. Karena kemarin kurasa karena cedera mungkin ya? Siapa bagus? Cedera apa? Cedera dia? Ya kan mungkin kemarin final kan nggak ikut ya? Iya nggak ikut, makanya dia lagi penyembuhan. Bakalan dibiayain PSSI penyembuhan dia. Iya mungkin itu sih. Makanya mungkin bek kanan kalau misalnya dipilih Ferrari pun bisa juga, karena Ferrari ini bisa jadi stopper, bisa jadi bek kanan. Robi Darwis nggak main ya? Atau yang lempar Robi Darwis tuh? Nggak masuk. Siapa yang sebelah kirinya? Yang kita, siapa? Jaki Ashraf posisinya apa bang? Jaki ya, tapi kan Jaki Ashraf posisinya bek kanan. Bek kanan. Mungkin bisa jadi dia. Makanya bek kanan bisa main bek kanan. Dia dipanggil nggak? Dia kan main semalam. Iya ya. Bisa jadi lah. Yang pasti itulah di tengah ya. Nah tengah. Marcelino. Ya Marcelino pasti ya. Tengah Marcelino. Ivar Jenner. Beckham. Ivar Jenner. Nah ini Beckham Putra sama Marcelino, apakah dia bisa main barengan? Sama tipikalnya nih. Karena biasanya Beckham jadi cadangan Marcelino ya. Biasanya dia jadi cadangan. Kemarin kan dia cadangan juga waktu pas di SEA Games. Apakah siapa lagi gelandangnya? Kok bilang bintang-bintang ribut. Rafael Struijk. Banyak juga Rafael Struijk. Botnya? Rafael Struijk striker di depan. Di atas. Ramadan Sananta. Striker. Tapi Sananta biasanya cadangan kok di sini. Bisa kalau misalnya sayapnya nanti bisa ada Sipatur Rahman. Di kiri banyak pilihan juga sebenarnya. Banyak pilihan, cuman lupa ya. Nama-nama ininya lupa. Timnas kita nih. Tapi yang jelas ini sini yang blasteran nggak ada bang? Yang tambahan untuk blasteran? Tiga di sini. Enggak ya, kan Bagot kan udah lama. Enggak ada yang baru-baru enggak? Enggak, belum. Witan jangan dilupakan. Witan lupa. Witan Sulaiman, Kelly Stroyer. Banyak pilihannya banyak di sini. Cuman kita lupa nama-namanya. Witan Sulaiman ya. Oki Caraka lah. Oki Caraka juga lagi ada tuh yang dari. Tapi kayaknya kalau untuk striker nomor 9-nya Sananta itu pasti itu kayaknya tuh. Lagi. Tapi dia bakal main masih? Hah? Atau cadangan gitu? Mungkin di depan itu Sananta. Kalau aku ya mungkin Sananta, kemudian Rafael Struijk sama Witan Sulaiman. Witan di kiri ya? Di kanan ya? Witan di kanan dan bisa cutback. Di tengah Marcelino,
Ivar Jenner atau Arkan kakak. Enggak, bukan. Arkan Fikri. Arkan Fikri tengah. Mungkin Arkan Fikri sama Marcelino kayaknya lebih dapat. Ya, kalau yang bertahan ganti Beckham di Super Sub. Karena kalau Beckham sama Marcelino main bingung. Mirip. Ada dua matahari nih. Sama dua playmaker ya. Dan nggak ada yang mau agak sedikit mengalah kayaknya ya sama-sama masih ya. Kalau di misalnya aku ingat timnas Prancis dulu ya. Ada Zidane, ada Youri Djorkaeff. Ya. Nah, tapi ketika mereka main bareng itu posisi nomor 10 itu ke Zidane. Ya. Djorkaeff jadi agak menyerang sedikit ya. Agak turun ke agak naik. Agak naik dia. Kayak ini Bang. Kayak Maldini Nah ini statusnya ini kondisinya sama ini kayak Steven Gerrard dan Frank Lampard. Nah ya. Nggak ada. Akhirnya jadi nggak jelas. Iya. Dua matahari kan. Bingung apanya ya. Bingung. Tipikalnya sama ini. Dan dua-duanya dimainkan selalu kan. Iya. Kalau karena nanti takut ada yang merajuk kan. Zaman Sven-Goran Eriksson kan seperti dua-duanya main gitu. Padahal dan tipikalnya belum lagi Beckham. Pokoknya tipikalnya hampir sama. Kalau Beckham beda lah. Kalau Beckham dia agak sayap ya. Dia bisa ke ini sama-sama kayak mana bentuknya? Sama lah pokoknya. Sama, benturan. Antara sama-sama dua legend di klub-klubnya juga gitu kan. Makanya kalau disatukan dicadangkan mungkin harga diri ya kan. Dan tidak bisa saling mengisi seperti Xavi dan Iniesta. Xavi dan Iniesta tuh kayak kalau band, misalnya di band ya, ini ada posisi, ada gitar, ada bass. Kayak bukan deh. Ritme sama. Seperti Slank. Oh, Rido sama. Abdi sama Rido. Nah, jadi seperti Iniesta dan Xavi ya. Iya, seperti inilah. Saling tadi kita melengkapi. Slank. Rido Hafiz sama Abdi Negara kan? Abdi Negara ya. Abdi Negara namanya itu kan. Abdi Negara dia. Mereka dua-dua gantian ritme, dua-dua kemudian gantian melodi kan bisa. Mereka saling mengisi gitu. Nah, Lampard sama Gerrard nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti Xavi Iniesta, nggak bisa. Maju terus, turun. Iya, dua-duanya sama. Sama-sama ego ya. Ini sekarang apakah Marcelino sama? Belum pernah dicoba kayaknya, tapi nggak tahu apakah Sintayong bisa memblend itu. Bisa jadi banyak kan gelandang atau misalnya buntu kali nggak habis serangannya bisa jadi dimainkan semua kali. Iya, mungkin seperti itu. Tapi tipikalnya sama nih Marcelino sama si Beckham putra. Tapi kayaknya dalam situasi seperti ini mungkin Marcelino yang main dan mungkin opsi dari Ilham tadi lebih masuk akal tuh. Arkan Fikri yang main. Arkan Fikri, kayaknya mungkin. Firjandi kan nggak dipakai lagi. Firja kan udah lewat usianya. Enggak, yang untuk senior juga enggak. Senior juga enggak. Senior enggak. Bersaing banyak saingan dia udah kalau bek kiri. Bek kiri saingannya Sempatinama. Dewangga lagi. Dewangga. Di apanya kita pun substitutionnya pemain penggantinya pun bagus-bagus juga ya. Bagus semua. Ini walaupun misalnya masih ada Beckham, misalnya nggak dimainkan Beckham di tengah. Beckham di depan ada Kelly Stroyer, ada Oki Caraka. Setiap tempat ini ada cadangannya yang hampir sama kualitasnya, hampir sama. Di bawah sedikit tapi tetap sama. Witan misalnya keluarga. Karena jumlah ininya aja. Beda dia ketika AFF semalam. Ketika tim utamanya nggak turun gantinya anjlok jauh. Bagus apa kemarin? Sarul. Bagus kapal. Apa siapa emang yang orang Medan 16 itu Ragil. Ketika masih tak ada, pun lemas. Sama Bagus Kapal kan semalam mungkin kalau masih intinya agak main semalam bisa cetak gol. Itu. Di bawah tadi Ilham, Rio Fahmi. Ini bek kanan ya? Bek kanan. Dia lah. Aduh, kok bisa terlupa. Banyak juga berarti ya, Bang. Pratama Arhan. Komang Teguh pun belum main. Komang Teguh. Artinya kalaupun cedera ini masih ada masalah lagi juga. Ini Kade Arel. Komang kan main kan, Bang? Masuk dia bisa cadangannya makanya tuh banyak juga. Iya, cadangannya kualitas sama. Cuman kemarin kebutuhan Sintayong seperti apa gitu. Kade nggak masuk ya? Enggak, Kade nggak masuk. Oh iya, kadang Ronaldo Kuate nggak pernah lagi, Bang. Nggak tahu kemana dia. Dia main di mana? Di Liga nggak? Katanya Turki. Cuma Turki nggak pernah dipanggil dia. Iya. Dipanggil kan. Cuma kabar abroadnya pun nggak terdengar. Misalnya kalau kayak. Tapi kan dia udah Indonesia memang kan. Iya, kalau kayak Marcelino kan sampai ada channel tersendiri loh. Untuk dia nonton ya.
TV ini loh, ada juga khusus nonton. Iya, khusus nonton Marcelino tiap dia pertandingan. Si kalau Asnawi udah lah ya kan. Ya. Asnawi. Makanya ketika aku heran giran yang dulu dielulukan sebagai ini masa depan Indonesia tiba-tiba hilang semua. Kayak Ronaldo Kuate, namanya Ronaldo mah. Pertama kali ditanya, Ronaldo bang. Kuate, gitu kan. Tiba-tiba udah sempat main-main di timnas, tiba-tiba nggak begitu menonjol, hilang. Padahal main di Liga Turki kan? Tapi Turki mana? Turki bagian mana? Iya, Turki atau untungan bola kiri. Jadi mantap lah, pokoknya formasi kita lagi solid nih. Untuk striker sendiri? Sananta. Striker ada Sananta kita. Untuk kalau misalnya pun dia cedera, striker penggantinya siapa bang? Koki Caraka. Bandel itu di apa? Iya. Di mana? Di Borneo ya dia? Di Sleman deh. Sleman. Sleman. Memang tapi setidaknya kita minim striker kan. Kalaupun misalnya Sintayong udahlah aku main ke cadangan aja dulu. Yang ini ya babak kedua aja disimpan bisa dulu ya? Nanti bisa jadi. Ya karena mungkin pasti sudah lihat lah dia pertandingan Cina Taipei semalam Cina sama Taipei udahlah main yang ini aja dulu. Sebenarnya Turkmenistan pun nggak bagus-bagus sekali semalam. Cuman posturnya aja bagus. Cina Taipei-nya rusak. Hancur. Main mahasiswa pula semua. Bang, ini Cina Taipei ini peringkatnya di bawah kita. Kalau dari senior ya di bawah kita. Senior aja kemarin kita banting kok 7-0 ya. Dan ini kita lihat kan tidak ada beberapa orang 5 atau 6 ya di klub ya. Selebihnya di Unimed lah ya. Iya. Universitas ya. Klub kampus. Itu kayak mana? Nggak ada persiapan kayaknya sepertinya. Ya memang atau nothing tulus ya? Kayaknya Cina Taipei lebih fokus ke jualan ini, handphone kali-kali ya. Jualan handphone. Jualan itu. Ke bola mungkin. Enggak, tapi badminton agak lumayan. Bulu tangkis lah yang agak bagus. Makanya gue bilang, kok universitas semua? Gue kira klub rupanya memang universitas. Lawan Unimed cocok orang ini ya. Makanya itu, kemarin aku sempat nonton pertandingannya kan, Cina Taipei lawan Turkmenistan. Tidak terlalu istimewa Turkmenistan mainnya sebenarnya. Biasa aja. Cuman memang hancur. Ya, dan mereka mengandalkan bola-bola cross, bola samping. Cuma kalau bola cross seperti itu, dengan kualitasnya seperti itu, aku kira nggak ada masalah. Dengan duet Elkan Bagat dan Rizky Ridho itu, kalau bahasa orang Medan geleng lah. Ya, karena lawan Argentina aja cuma 2 ya kan. Lawan Argentina itu bahasa orang Medan itu nanti. Iya, crossingnya Argentina kan jauh lebih dahsyat deh kan. Memang tapi bisa lewat. Hanya satu aja bisa gol dari bola mati kan, dari corner. Gol kedua kan dari. Kita lihat Indonesia lawan Argentina tuh kan mentalnya udah mental baja. Mental baja. Ya apalagi sekelas Elkan Bagot baru main Carabao Cup, Piala Kerbu. Main 90 menit. 2 kali dia main memang di liga di championship dia belum main ya. Belum masuk. Cuma sekali dia masuk ke dalam daftar pemain untuk duduk di bangku cadangan. Sekali. 4 kali main, sekali ini 3 kali nggak pakaian. Istilah kita kan gitu kan. Nggak pakaian kau karena sok main kau. Iya, ini. Tapi setidaknya ya tapi di Carabao Cup, Carabao Cup dia main inti. Dia full. Main pertama, ronde pertama menang mereka, ronde kedua juga menang. Dan lawannya nggak main-main loh, semalam Reading lawannya. Yang sudah pernah main di Liga apa kan di EPL. Mereka menang babak adu penalti dan dia bermain 90 menit. Artinya sudah pengalaman. Habis sudah ada jadi sorotan pelatih ya kan? Iya. Dikasih menit bermain ya. Iya. Dan ya, catat lagi ya, si Rafael Struijk, Ado Den Haag. Ado Den Haag itu kan Liga 2-nya Belanda kan. Second. Pokoknya kembali lagi. Iya itu apa inti juga, pemain inti. Ivar Jenner juga di Jong Utrecht. Nah Marcelino ya belum ya bang? Marcelino bakal enggak bang, dia cadangan juga sih. Iya cadangan. Cuma dia kan sempat ribut juga di Instagram ini dimasukkan substitution, cuman nggak pernah dimainkan kata orang Indonesia. Loh itu kan. Nah, iya itu kan makanya gue bilang. Yang penting kan udah pakaian istilahnya kan. Itu daripada nggak pakaian. Iya, Elkan Bagot kan tidak pakaian kan 3 kali tidak pakaian, 1 kali masuk line up. Kalau
Kalau Marcelino dia masuk terus di dalam tim itu, pakaian terus, cuma belum dapat kesempatan untuk masuk lapangan. Sabar lah. Atau mungkin nanti udah disiarkan TV yang itu mungkin bisa jadi dia bisa sama kayak Arhan kan. Arhan dulu duduk bangku cadangan aja, kayak sekarang Asnawi, Bang. Main berapa kali. Kalau Asnawi sekarang sudah reguler. Udah nggak usah takut kita bayar tiket nonton dia pasti. Iya, pasti masuk dia namanya. Kok dulu oke lah dia masih cadangan, main. Itu sekarang nasibnya Arhan seperti itu. Masuk, kadang main, kadang enggak. Masuk, kadang main, kadang enggak gitu kan. Tapi yang jelas nanti lah ada tahapnya itu. Ya masih berkembang kan. Jadi ego-egonya itu nanti mental bajanya ditempa dulu. Jadi kira-kira Sintayong mainkan lapis pertama atau lapis kedua nih? Lapis kedua. Kayaknya campur. Kalau apalagi Sintayong udah nonton tuh Menisan kan. Oh ini lawan Cina Taipei. Atau mungkin nggak mau ambil risiko. Tapi aku nggak campur sih sebenarnya, Bang. Nggak mau ambil risiko dia. Mainkan dulu babak pertama, babak kedua mungkin ganti. Oh bisa. Kalau menurutku seperti itu. Timbang poin dulu. Ya timbang ini ya. Kalau apa kan resiko ini, resikonya bukan seperti waktu AFF. AFF karena memang nggak punya pemain lagi, ya kan. Kalau ini kan tidak. Misalnya lah pakai pemain cadangan, ya kan. Pemain lapis. Ternyata nggak tembus. Ternyata nggak tembus gitu kan. Kan mental pemain Taipei ini kan bangkit. Ya. Takutnya kayak SBY aku gini. Ya. Jadi mentalnya kan bangkit. Ketika babak kedua dia masukkan pemain inti, ya karena mental lawan sudah bangkit, belum tentu juga bisa gol kan. Bagus dari awal main tak dan menang, misalnya menang 3 atau menang ya babak kedua tarik masuk pemain yang ini. Iya. Dan kualitasnya pun nggak jauh dari kualitasnya nggak jauh dan setelah menang 3-0 itu pasti nambah. Bisa nambah ya. Iya karena yang dimasukkan kan bukan pemain kacang-kacang juga misalnya kan. Keluarlah misalnya Witan keluar kan bisa masuk Kelly Stroyer yang kualitas sama. masuk kasih pengalaman dia ya kan. Iya. Yang kualitasnya beda, nggak ada beda tipis-tipis saja. Tipis rambut disimpan masuk ada masuk Beckham Putra. Enggak. Tipis bedanya kan. Saya helai rambut lah. Cuman karena badannya ini aja. bisa keluar 5 ya. Bisa keluar 5 kan? Bisa kayaknya, Bang. Oh, dia nggak 3 ya? Enggak, sekarang udah 5. Ya keluar 3 ya kan tinggal bagi aja Sintayong siapa yang keluar. Backnya misalnya mau capek, dah masukkan Komang gitu ya. Kan istirahat dulu gitu. Bagot misalnya keluar kan. Bagot misalnya keluar. Masuk siapa? Raimo Laude ya. Raimo Laude. Komang. Raimo Laude. Ingin mengungkapkan kan Komang. Ya, betul. Ya, keluar Bagot, masukkan Komang ya. Banyak lah pilihan. Banyak pilihannya. Ya kok bisa kiper juga dikasih kesempatan bermain yang cadangannya. Kiper Liga 2 tuh. Kiper Liga 2. Satria bukan nggak lagi, Bang? Hah? Satria itu. Yang PSM seluruh. Adi Satrio. Ada Satrio. Ada. Masuk namanya. Padahal dia dulu tim intinya ya kan. Iya. Dia cedera masuk siapa kan? Si Hernando tiba-tiba udah selesai. Hernando Ari. Intinya kemarin 2-3 cedera masuk Hernando. Tiba-tiba tengok Sintayong, oh ini bagus ini. Cuman memang bagus badan Satria memang. Ada ini dan ini yang agak ajaib nih kan dari Bekasi FC itu bisa masuk tim, bisa masuk timnas. Siapa yang lihat Liga 2. Artinya pemain PSMS pun atau PSDS atau ya, bisa, ada Sumut misalnya kalau memang bagus mainnya. Berharap ya. Itu bisa aja dilirik Sintayong. Usia masih muda. Bisa aja. Nuri Agus Wibowo namanya. Nuri Agus. Kiper ketiga. Siapa yang jadi mata-mata Sintayongnya ke Liga 2? Iya, dia nggak capek suruh asistennya. Ya, makanya asistennya aja dia nggak ya, kadang kan kita nggak tahu. Ya, kalau kiper percayakan sama tim-tim Bang Uco, kayak orang-orang Bang Uco lagi cari-cari jalan scouting kipernya kan. Dan scoutingnya masih Bang Uco masih dipakai? Ya masih lah, masih dipakai di timnas dia. Dia sama siapa? Sama Tuki mana atau sama itu Sapri ya. Sapri. Dia ke apa nanti? Asian Games. Kan ini masuk Asian Games juga kan lolos ini. Ya, inilah pemainnya nanti. Pemainnya untuk Asian Games. Plus 3 pemain senior katanya. Salah satunya yang masuk nanti Jordi Amat. Jordi Amat sama Rahmat Irianto. Sama Rahmat Irianto. Tinggal satu lagi. Cari satu lagi. Kira-kira. Udah, iya. Satu lagi. Atau aku suka Sadu sih, gimana? Seniornya siapa yang bagus lah nanti kita tengok waktu pas di BSD. Ya, atau mungkin bisa pakai Egy atau apa misalnya, gitu. Soalnya bakal ada 5 katanya yang dipanggil.
5 pemain senior, habis itu nanti 3 yang diseleksi main. lah, diseleksi dulu kan, 5 kan. Ini 5 kita pakai atau cuma 3 aja nih? Yang slotnya kan 3. Slotnya 3. Cuman yang di bawah PSSI 5. Oh, untuk Sama, seleksi. sama kayak ini kan. Ini kan yang dipanggil 27 orang. 27 orang itu kan kalau untuk squad itu 23. Ya. Artinya 4 orang dari sini itu akan out. 4 orang dari ini akan out, plus nanti ditambah 3 orang dari senior. Kalau untuk Asian Games ya, senior itu cuma 3 aja. 3 berarti. Kira bang yang 3 masuk, misalnya 5 di bawah, 3 masuk, nanti gantiin sama yang ini sama yang. Enggak, kalau sekarang kan timnya ini kan masih tetap nih. Ini kan 3 orang dipinjam istilahnya. Ya. Dewangga, Jaki Asraf sama ya satu lagi kok jadi lupa gue ya. Nah, 3. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri Pamungkas, Dewangga itu sama ditengok dia dipinjam karena 4 orang kan tidak bisa bermain di sana kan. Sintayong males, dia mau manggilkan pemain baru udahlah. Ya, Sayuri bersaudara nggak masuk, Yance sama Yakub Sayuri cedera karena kembar nih, satu cedera, satu lagi ikut cedera. Bisa gitu ya. Gitu loh, orang kembar itu kayak gitu. Ada chemistry-nya. Duluan adiknya cedera, habis ikut cedera juga. Aduh, pening lah Sintayong nih. Jakob, Yance cedera, kemudian siapa? Dimas Derajat cedera. Cedera, satu lagi Sen Patinama cedera. Itu di klub ya, Dimas Derajat? Ya, 4-4-nya di klub. Nah, kemudian Sintayong itu nggak mau cari pemain lagi. Udah pinjam aja yang dari sana. Iyalah, HP lagi ribet-ribet ya. Ambil 3. Nah, nanti setelah main semalam kan, udah main semalam ini kan balik lagi orangnya. Ya. Berarti sekarang tinggal 27 lagi pemainnya. Nanti untuk apa kan seleksi lagi? 24. Seleksi lagi dikurangi 4. Berarti masuk 3 lagi kurang 7 ya? Kurang 7 artinya, akan dikurang 7 dari sini. Nah, inilah siapa nanti pemainnya. Ini betul-betul diperas jadi sari mantap patinya nih, sari patinya. Kalau kiper aman nih kayaknya. Aman kipernya. Paling Nadio ya juga yang masuk. Nadio nggak bisa masuk. Oh. Kecuali nanti mau dipakai. Iya, yang senior di slot yang 3. Asian Games. Iya, untuk Asian Games. Tapi rugi kalau kipernya. Rugi lah, masa ada Hernando, ada Nadio juga ya kan. Bagus gelandang sama striker. Iya. Karena kiper kita yang senior siapa? Nggak ada sebenarnya. Bagusan ini strikernya. Bagusan ini. Kalau menurutku strikernya nggak aman nih. Entah si Egy, entah si Sadil. Kalau untuk striker nomor 9-nya udah kemungkinan yang main dari Asia aja kayaknya sih. Karena Asian Games masuk pipa kali dan masuk. Masuklah orang si apa kan si Son bisa main. Oh iya ya, Asian Games ya. Sampai disuruh wajib militer kok. Bisa jadi siapa nanti yang bisa dipanggil luar negeri. Satu lagi yang bagus. Atau bisa jadi Maklok. Setelah lawan China Taipei kita lawan Turkmenistan. Hari Senin ya? Selasa. Berarti Turkmenistan juga membelah diri juga, membuat juga nih ya? Membelah diri juga mereka. Ya kan? Kayak yang senior sama yang cuman orang tuh enak ada jedanya kan bang? Iya. Panjang. Dan apa ya? Sama kayak Indonesia, mereka lebih prioritas ke sini. Iya. Kita lihat yang senior kemarin kan agak berujur juga umurnya kan, 31, 30. Ya, lebih prioritas kemari. Jadi dia sama-sama ambil pemain-pemain liganya. Pemain abroadnya justru masuk kemari semua, sama kayak Indonesia. Ini juga pemain Cina Taipei juga abotnya di sini semua. Dari Universitas Sumatera Utara, Unimed. Kalau dari Cina Taipei yang masuk klub itu yang abroad. Iya. 3 aja universitas semua. 5. Itu pun klub lokal ya, Bang? Kayaknya. Klub lokal. Siapa yang namanya ya? Atau klub Tarkam ya? Di sana ada enggak, orang yang pemain timnya main ke bulu tangkis. Oh ya, prioritas itu ya. Prioritas bulu tangkis. Lagi main di Beijing kan orang ini. Oh, iya. Dalam fokus bulu tangkis. Lawan siapa ya? Ginting ya. Ginting out dah. Out Bang. Out. Pemain nggak out. Semua pun out. Aku tengok aja kan komposisi pemain Taipei ini memang nggak ada target mereka ya. Jadi, universitas ini. Kok nggak ada yang di klub ini ya kan? Kok universitas? Yang klub itu ada berapa orang ya? 5 aku ada catatan nih. Faro tahap apa ini? Taiwan Electric Power. Ini Electric Power. Perusahaan baterai apa ini? Perusahaan baterai. Taiwan Electric Power. Perusahaan baterai atau PLN atau mobil listrik kayaknya nih. Kan?
perusahaan baterai nih, perusahaan baterai nih ya, kayak Taiwan Electric Power. Ada Jang Qianjun. Atau powerbank tuh bang, iya kan? Kayak powerbank. Kemudian ada dari power elektrik ya. Dari Futuro ada 2 orang, Chen Junpu sama Liang Mengqin. Kemudian ada Klub Atletik Taipei. Nggak meyakinkan namanya. Klub lari atau apa ini? Atletico de Madrid ya. Ini ada lagi satu lagi nih, River Ebro. Oh, aku kira River Plate tadi bang. River Ebro. Itu Yuan Yongchen. Iya, ini klub kampus nggak? Liga kampus atau liga apa? Ya, karena itu liganya ada. Karena Liga Taipei kan kita di luar inilah ya, di luar pantauan kita lah. Kalau Hong Kong masih tadi ya. Kalau Hong Kong atau Liga China apalagi. Liga Hong Kong, Liga China, Liga top juga tuh. Iya, Liga Taipei, Liga Taiwan kita nggak tahu. Sempat jadi barometer pemain Eropa juga tuh Liga Cina tuh kan. Iya. Itulah. Termasuk Oscar. Kayaknya nggak ada lagi ya yang lain. Universitas semua bang. Universitas Sendai, Universitas Komazawa. Itu bukan klub kan? Enggak kayaknya. Kayaknya memang sepak bola universitas yang gitu. dicomot-comot setiap universitas ya? Ada yang memakai nama universitas tapi dia klub besar. Ingat Universidad de Católica di Chile kalau nggak salah ya. Oh iya. Yang ada Colo-Colo, ada Universidad Colo-Colo. Ini bahkan Universidad de Católica itu kan pernah main di juara Piala Libertadores kalau nggak salah itu. Amerika Selatan. Tapi dia memang betul-betul klub namanya yang seperti itu kan. Iya. Tapi kayak kalau ini kayaknya makanya gue bilang memang universitas betulan. Ini klub atau sama kayak tim UMSU nih misalnya kan. Ilham dulu kan. Unimed. Apa namanya? Kantin UMSU. Kantin UMSU. Terkenal tuh dulu. Kantin UMSU ya. Pemain TSM semua. Tapi memang yang tidak ada beban atau tidak ada persiapan atau memang tidak ada target ya. Iya. Yang penting ikut. Tapi kalau nggak ikut kan dan apa bang? Sanksi kayaknya. Kalau nggak ikut ya keluar dari FIFA ya? Enggak bisa aja dia nggak ikut sebenarnya. Coba kan ya, Singapura kayaknya tim bolanya pun lagi dievaluasi kayaknya. Kenapa? Gara-gara kalah terus. Dan di AFF kan nggak ikut dia semalam. AFF 23 kan nggak ikut. Dibenetkan dulu lah sama dari PSSI sana ya? PSSI-nya sananya evaluasi. Mereka mau berbenah ya? Kalian gini. Jadi di stop dulu sempat malu orang itu ikut. Sempat sebelum Vietnam itu kan orang itu agak lumayan. Nah itulah yang jadi kawan-kawan kita Koci kan sering bilang gitu. Kalian mau kayak apa? Kayak Singapura. 4 kali juara AFF katanya, tapi nggak pernah lolos Piala Asia dan sekarang nggak jelas timnya kemana kata. Kan bilangnya kayak gitu. Mau kayak gitu kata. Ya itu kita kan sebagian pecinta sepak bola kita ini kan mementingkan trofi gitu ya, trofinya mana gitu. Sintayong ini udah berapa tahun trofinya kok nggak ada katakan. Penantian ya. Iya. Lo kalau kayak gitu kita bandingkan lah sama tim luar gitu kan. Inggris misalnya, Gareth Southgate udah berapa lama jadi timnas Inggris? Mana pialanya? Nggak ada. Padahal kalau dibandingkan antara Sintayong dan Gareth Southgate itu ibarat bumi sama langit. Ya kan? Dan materi pemainnya tengoklah. Gareth Southgate adalah pelatih timnas Inggris di mana liganya adalah liga terbaik di dunia. Pemain tinggal comot. Kenapa bisa gagal? Ya harusnya itu. Sedangkan lapis 2-nya aja udah bukan lapis 2 tuh. Iya. Mana pialanya Gareth Southgate kan udah super great itu pemainnya. Jadi kalau misal cedera, dah nggak mikir lagi, lapis ketiganya pun masuk kan terus. Ini kita juga ya banyak kalau dibilang pelatih kan siapa ya yang dibilang tapi kan pelatih timnas Italia misalnya mana pialanya. Tapi kan lambat laun pelan-pelan. Mancini sampai Euro dia. Ya. Euro ya. Tapi Piala Dunia langsung hengkang. Juara nggak jaminan juga juara Euro rupanya Piala Dunia nggak main. Itu makanya ya. Nggak masuk pula ya kan. Intinya adalah gitu lah Singapura ya kan juara AFF nggak lolos Piala Asia. Iya, intinya ya piala itu bonus ya, topi itu bonus. Tapi kita nanti bilang orang macam abang bilang Indonesia ini seharusnya seperti
supporter Arsenal sabar. Nggak juga. Nggak ya. Nggak juga. Nggak sekelas marifat ya. Itu udah orang tuh udah marifat. Kita nggak boleh. Jangan sampai marifat kali ya. Ya, nggak boleh kita samakan. Nggak boleh kita samakan dengan Arsenal. Biarlah mereka di tempat itu. Kita nggak sesabar itu juga. Cuma kan kita melihat progresnya gimana ya. 5 tahun, 6 tahun. Maksudku ini hal yang terjadi sekarang itu tidak mungkin terjadi 5-6 tahun sebelumnya, 5-6 tahun yang lalu, itu nggak mungkin terjadi seperti ini gitu loh. Karena zaman dulu mungkin era-eranya 80-90 gitu cuman head-to-headnya sama Thailand. Iya, nah, maksudku ini nih, ada dua ajang yang saling berdekatan, ya kan? Ini FIFA Matchday ada, kualifikasi Piala Asia ada, dan kita bisa membentuk dua tim yang sama kuatnya, gitu loh. Artinya kan berhasil. Dari sisi itu progresnya ada nampak, dan ini masih akan terus menguat ya, terus menguat karena beberapa pemain itu ada yang datang dan pergi, pemain-pemain Indo akan masuk juga. Bayanginlah kalau ada Milhil Grace lagi kan, katanya sedang ada di Indonesia nih, Milhil Grace ini sedang ada di Indonesia. Ngapain dia? Apakah berlibur atau mau teken-teken juga sama Erick Thohir? Kan kita belum tahu kan. Ada Nathan, ada Emil. Bayangin kalau itu semua isinya masuk ke dalam timnas Indonesia, apa enggak? Ini ketar-ketir berair ya. Berair lah. Nah, tapi kalau kayak gitu dilihat juga, ini mana pemain Indonesia aslinya? Ya mereka kan pemain Indonesia juga. Dan apa ya, kalau kita memandang keluar, cerminan keluar, yang seperti ini kan banyak. Prancis itu emang ada pemain Prancis asli? Iya, nggak ada. Nggak ada loh. Kylian Mbappé itu bukan dari Afrika, dari Timur Tengah. Iya, dia warga negara Indonesia. Ada cuman darahnya. Ada mamaknya orang Indonesia. Bahkan ada yang tidak loh. Pemain-pemain apa itu ada banyak yang bahkan hanya lahirnya di Prancis. Menetap di situ. Iya. Tapi darah keturunannya ya Afrika dua-dua. Ya kayak ini aja kayak Diego Costa langsung diambil Spanyol udah selesai. Nggak ada sejarahnya dia di situ. Nggak ada. Ya itu cuman dia main di klub, kan. main di klub itu berapa tahun dah. Pada saat itu Spanyol juga krisis striker kan setelah tinggalnya di siapa. Dan langkah yang diambil Indonesia ini berbeda dengan naturalisasi yang dilakukan oleh misalnya Malaysia, dengan dilakukan oleh Filipina, Singapura juga kan. Oleh Singapura. Orang tuh pure memang. Kalau mereka yang naturalisasi, kayak kita dulu juga sama. Kayak Gonzales lah, Osasahala, Greg Nopolo lah. Ya kan? Itu memang nggak ada sama sekali darah. Cuman orang tuh bekerja di sini berapa lama gitu. Dan kita butuhkan pada saat itu orang itu ya kan, ada striker. Makanya ya kalau sekarang ibunya orang Indonesia, cuman pada saat itu mungkin dibawa ke sana ya kan Bang? Iya. Atau suaminya kerja di luar negeri, sekedar di sini cuman tengok-tengok. Mama kan keturunan Daniel Sturridge juga kan. Kalau di Inggris kan Sturridge, kalau di Medan Siregar. Iya, beda marga kami. Dia Sturridge-nya Gunung Tua, aku Sturridge-nya Spiro. Cuman di Spiro dibilang kan Kelu, orang Batak kan Kelu. Cara manggilnya pun beda kan. Kalau sana kan Daniels, kan? Kok di sini Daniel. Daniel Siregar dong. Kok di sana dipanggil Sturridge, kok di sini Payah bilang Sturridge, Regar aja ya kan. Nah, makanya Bang Regar. Iya. Malah herannya Pak D jadi sekarang. Pak D. Sangka orang Pak D Jawa nih kan. Pak Daniel. Nah, yang penting naturalisasi, bukan naturalisasi ya. Apa namanya Bang? Naturalisasi juga, cuman dia naturalisasinya lebih ke arah keturunan. Enggak, sebenarnya gini sih, kalau cuman ya udah dimilih ya. Kalau umur 17 baru yang nggak bisa naturalisasi karena dia mesti milih kan. Milih. Ini seperti apalah, siapa tuh namanya? Welber Jardim. Welber Jardim di U17. Nah, itu disuruh milih. Dia bisa ini. Memang dia dari nol kan? Dianggap dari nol. Kau pilih Indonesia atau apa mau kan? Tempat lahirmu kan? Brazil. Jadi kan orang itu tapi nggak bisa juga kita salahkan. Ya memang ada darahnya ya kan? Ada darahnya. Orang tuanya Indonesia. Ya, dia punya hak. Iya. Dia pulang kampung sih, misalnya orang mamanya orang mama ya gitu kan. Orang misalnya orang Manado. Dia mau pulang. Ya kan tetap juga dia bawa. Mak, aku ikut lah mak. Ya udah ikut. Tapi ya seperti itu yang Sintayong mau ya kan. Yang penting ada darah Indonesianya.
jangan pure ambil aja kan. Ya, dan si Nathan itu kan dia tidak langsung oke, wow. Ya. Tersilaukan oleh nama Swansea City itu kan. Karena Swansea City loh. Dua-duanya. Iya, dulu di Excelsior di apa namanya tuh? Kenapa dong? Hah? Terus apa ya? Oh. Maksudnya ini yang tadi tetap ada. Excelsior. Jadi mungkin seperti inilah Bang. Oh, makanya gak usah kita buat biar dia nggak naturalisasi juga. Bukan Emil Mulyadi, bagus panggil Mulyadinya aja. Ya kan? Apa Bang Mul ya? Bang Mul. Itu kan lebih akrab itu kan. Emil kan apa Emil? Emil Ridwan Kamil. Iya, Kang Emil. Calon wapres. Dia juga wapres loh. Kata WP2. Siapa WP? Oh. Kata WP. Dia sibuk dengan wapresnya. Nggak diurusin lagi Bandung. Sampai sekarang nggak ada juga. Kabar ya orang ini. Nanti kalau saya yang jadi calon saya kesana lah. Jadi ini gimana kira-kira prediksi skor kita Indonesia? Ini si TP ini nggak perlu kita apa ya? Formasinya? Tapi udah dibacakan tadi Bapak ya. Bingung kita. Dari power elektrik nih. Ini ya paling nggak dari inilah ya, dari pertandingan kemarin lah ya lawan Turkmenistan. Mereka kipernya mungkin ada. Mereka nurunkan pasti tim intinya udah yang ini nih pasti ini. Iya. Karena pertandingan pertama masih meraba-raba ini pasti inti pasti ini. Nggak mungkin dia menyimpan pemain lawan Turkmenistan, menyimpan pemain macam betul aja dia kan. Ini ada Chang Hyang Chun kipernya. Oh, kira pemain badminton tadi, bukan ya? Itu Cho Chin Chen. Oh, Cho Chin Chen ya. Sama apa namanya? Wang Chilin. Leang dan Wang Chilin. Yes. Apa luar kepala tuh kalau bulu tangkis. Ini itu dari universitas ya, Bang? Oh enggak, ini dari perusahaan baterai tadi. Powerbank ya. Siapa namanya tadi? Power elektrik. Power elektrik. Power elektrik poin poli kita tuh ya. Oh iya, itu elektrik PLN. Oh, elektrik PLN ya. Siapa tuh di situ? Yola. Gua tahu lah. Udah masuk podcast kok nggak? Yola. Sama Sela. Pemain jago tapi tinggi besar ya kan. Cuman dia udah pensiun di timnas kan? Cedera dia. Cedera ya. Kemarin bukan pensiun, nggak dipanggil karena cedera. Sela juga nggak dipanggil. Tapi katanya mau pensiun dari timnas, cuman kalau klub main katanya. Mungkin yang pembawa acara itu udah pensiun juga yang sering dia jadi pembawa acaranya. Oh siapa? Kok Yola tahu gak kenal ya? Sering juggling aja. FYP masuk FYP. Oh kira sering juggling sama Yola kan? Sebelum FYP di Instagram pun udah sering juga dia sama artis-artis. Sama stand up komedi. Ada yang pembawa apa itu? Sering jadi MC dia. Sering MC di tim di TV sebelah polinya voli. Cuma dia kadang-kadang masuk klub, kadang tidak, kadang gitu. Ada bagus, cuma nggak masuk timnas tuh. Nggak masuk timnas. Nggak. Kok Yola masuk timnas ya? Yola masuk timnas. Si Games dapat apa kan dia? Perak. Yola lebih tinggi. 198 ya? Enggak, 180. 80 lagi ini. Lebih tinggi dari kita lah pokoknya. Iya. Kok jadi itu ya? Elektrik dulu. Gara-gara elektrik tadi nih. Siapa tadi? Chang Hyang Chun. Chang Hyang Chun dari Chang Hyang Chun dari Taiwan Electric Power. Nah, itu klub kayaknya. Iya, klub. Ya, udahlah terserah dia lah mau klub mana kampus. Kita bacain aja lah. Kayaknya dia orang ini pasti menumpuk pemain nih. Ya. Menumpuk pemain 4-5-1 atau 5-4-1. Orang ini menghindari gol banyak lah. Ya, 4-5-1 2 gelandang bertahan mungkin ya. Tapi Baten ya fotonya gini ya. X. Iya. Kayak Kang Angnang ya. Senara ini. Di kanan ada Huang Yun Chun. Di kanan, bek kiri Liang Meng Chin. Liang Meng Chin. Itulah suaranya. Kemudian di tengah ada Si Cheng Siu sama Yang Ciapao. Gong Cipacau. Yang Ciapao. Gong Cipacek tuh.
Di tengah ada Cristiano Ronaldo-nya nih kayaknya nih. Ada Lin Chun Kai. Ini nomor 7 nih. Kayaknya yang paling berbahaya nih. Lin Chun Kai. Itu dari universitas kayaknya ya. Lin Chun Kai mana ya Lin Chun Kai ya? Lin Chun ya. Tapi Lin Chun Kai. Melihat dari kemana Turkmenistan nggak ada yang menonjol. Nggak ada. Ya rata-rata air lah, main-main biasa kayak kita nonton seleksi PSMS. Kayak Timor Leste nggak bang? Bagusan Timor Leste. Timor Leste sekarang udah progres. Bagusan Timor Leste. Berarti bisa menang 7-0 kita ini. Kalau aku mungkin bisa 5 bisa. 5. Tapi kok bisa dibilang ya supporter kita lawan Timor Leste sebenarnya di derby juga dibilang orang. Berapa derby? Satu pulau. Satu wilayah ini kan. Sama apa? Sama Timor Leste. Oh iya. Derby ya. Derby Indo. Saudara tiri. Saudara tiri. Tapi cium tangan loh semalam. Apa? Sama pemain Timor Leste. Bukan. Sananda Gusmao sama Ibu Iriana di KTT ASEAN. Mak, cium tangan lah. Jangan ya, udah tua kali kayaknya. Mungkin ya sopan santun. Iya. Terus tempat berada di sini. Cium tangan kepada perempuan, hormat gitu. Ibu Pertiwi. Gentleman kepada perempuan gitu. Jadi dia menunjukkan dia gentleman gitu. Siapa lagi? Udah sampai mana tadi kita? Lin Chun Kai. Lin Chun Kai. Sama nomor 7. Kemudian 2 di tengah itu ada Hu Po Chien. Sama Lai Kui. Sama Lai Kui ini apanya? Strikernya. Untuk ujung tombaknya Lai Kui nomor 9. Kemudian di belakangnya ada dia di tengah ya? Iya. Li Xuan Di tengah ada Wang Weiqie nomor 10 dan Liu Huan Wei. Nggak ada yang nggak ada yang familiar. Namanya pemain universitas, mana tahu kita. Cuma ini berdasarkan DSP waktu melawan Turkmenistan. Emang nggak ada pembentukan dari dulu mereka ya? Ya, kayaknya memang nggak prioritas. Ya. Olahraga yang tidak prioritas. FIFA ya kan? Iya. Cuman kan orang ini karena wajib masuk FIFA mungkin yaudah itu aja. Ya mungkin nggak inilah. Nggak support lah negaranya. Nggak terlalu konsen di sini ya kan. Jadi berapa tadi? 7. Bisa 7-0 nih. Soalnya Irak aja lawan 13-0 loh. Lawan negara mana? Pokoknya hasil kualifikasi tadi malam itu 13-0 Irak. Irak kan memang Brazilnya Asia. Indonesia kan bisa juga nih lawan bisa aja 3. Oh Iran ya, Brazil Indonesia. Iran. Brazil Asia. Iran. Hanya saja Indonesia kan sekarang sudah pede loh dengan pemain seperti ini, masa nggak pede loh? Kekuatan utamanya nih. Kalau saya 5-0 aja lah. Sebanyak-banyak. Karena untuk adaptasi pemain. Aku di atas 5, bisa di atas 5 aku. Iya bang. Ya. Karena nanti babak pertama 3-0. Iya, dengan catatan seperti itu. Gitu-gitu ya bang. Dengan catatan, aku pikir Sintayong juga akan mengambil hal yang sama ya. Kecuali dia memang betul-betul yakin dengan pemain ini kita tetap bisa menang gitu. Kecuali dia betul-betul meyakini gitu ya. Aku lebih sini nanti aku mikir. Nggak, karena ini Nil, ini akan sangat berpengaruh untuk mental. Bukan. Poin dan selisih gol. Karena semalam kan menang 5 nih. Turkmenistan menang 5. Kalau kita menang 7, nanti kita seri lawan Turkmenistan, misalnya seri nanti kan pertandingan hari Selasa. Ya kita tetap juara grup. Kalau kita misalnya menang 6-0, nanti seri 0-0, kan kita juara grup. Mereka menang 5. Selisih gol ya? 4, menang 4. Selisih gol ya? Ya makanya 5 aja udah cukup, Bang. Iya, kita harus lebih banyak dari Turkmenistan semalam. Karena aku ingin mungkin ya Sintayong udah sempat 5-0 udah. Kita mainkan ball position. Maksudnya jangan ditahan loh gitu. Jangan ditahan. Dapat blok. Lepas aja ya. Pokoknya gol. Ya Sintayong kan nggak pernah menahan-nahan. Menang kalah tetap nyerang terus. Iya. Udah 3-0 serang terus, makanya kadang ada serangan balik kan. Dan ini kan pemainnya banyak ya. Pemainnya tidak terbatas seperti waktu AFF. AFF kan sangat terbatas. Ketika Sananta sudah keluar, siapa ini? Mungkin dia bilangnya kayak gitu kan. Sananta nggak bisa. Lagi. Mungkin seperti itu kan. Udah. Siapa lagi? Hopeless gitu kan. Mungkin lah hopeless. Aduh.
Udah nggak lagi cuma raja di situ misalnya seperti itu. Siapa pemain kita? Coach, ini tinggal Ragil. Aduh, udah masuk Ragil. Enggak gini, aduh Sananta. Misalnya dari Sananta masuk. Siapa? Bagus Kava. Jangan mungkin nggak tahu kan. Masukkan Bagus Kava. Dia back coach. Oh, back. Ya kali ini kan. Ya, ini kan dia udah. Ya, misalnya si Witan keluar ya kan. Masuk ada Stroyer. Ada Stroyer. Aku itu idola saya Stroyer. Banyak gitu, banyak ininya, banyak pilihannya. Makanya ya jangan ragu aja, main terus ya kan. Stroyer itu Pak, kok ditempah jadi tuh. Kalau udah menang 5 ya keluarkan aja, kan itu seperti tadi kan. Cari pemain-pemain yang kurang pengalaman. Takutnya seperti itu. Ya bagus lah kita nggak berharap seperti itu, tapi andai kata pemain lapis ini tidak bisa membobol gawang pemain-pemain universitas ini, mereka menjadi terbentuklah percaya dirinya. Tapi kan? Aku bagusan pemain inti dulu. Inti dulu, gas dulu kan. Baru. Aku pikir 3 aja gol itu nambah tuh. Babak kedua pasti nambah banyak. Ya udah 3 itu ya udah keluarkan aja. Karena nanti Indonesia nih kalau udah setengah babak dan targetnya tinggi, semacam kemarin kan mesti lawan mesti 7-0 lawan Brunei ya. Sebanyak-banyaknya ya kan. Ada pengalaman kita waktu lawan Guam, kalau nggak salah. Lawan Guam ya, timnya Bima Sakti itu U16 ya. Yang akhirnya kemudian kalah sama Malaysia pertandingan terakhir 1-5. Iya. Lawan Guam itu di atas kertas Indonesia unggul kan. Tapi Bima Sakti itu memasukkan semua pemain intinya pas lawan Guam. Dan ketika sudah leading baru diganti. Nggak diganti tetap. Ya gitu. Jadi tidak ada pergantian pemain itu. Jadi dia tidak ada meremehkan. Dia tetap mempertahankan winning timnya itu. Padahal sebenarnya kan nggak perlu seperti itu. Ketika sudah di atas angin, ini udah nggak perlu lagi nih. Ya tarik. Menjaga pemain. 5 pemain inti itu tarik aja semua. Yang masukkan pemain yang kurang secondnya menit bermain ya. Kalau di sini di tim ini yang pemain pelapisnya kan dahsyat juga, nggak ada bedanya. Nggak takut kita kan. Marcelino keluarkan, masukkan Beckham. Ya, kan nggak ada bedanya. Sama-sama hebat. Kualitas sama-sama brilian kan permainannya kan. Jadi nggak takut, nggak takut. Udah menang 3-0 ya masukkan lagi yang lain. Ya 3-0 kalau menurutku 3-0 aja udah cukup. Karena pasti akan nambah kan. Karena untuk mempengaruhi mental pemain yang tidak main ya. Iya. Terus jadikan menit main pemain pun bisa jadi cetak gol juga nanti. Back Elkan dari sundulan. Apalagi ada Arhan kan? Arhan lempar lagi itu peluang. Itu kalau lemparan awal langsung ke gawang gol enggak gol. Kalau nggak ada sentuhan. Gini kan, kita main dulu pakai selop ya kan. Nggak gol. Ya di atas kertas ya kita tidak mendahului Tuhan lah ya. Tapi kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, seorang kiper klub antah berantah, sedangkan Emil aja menghadapi lemparan Arhan dan sundulannya Elkan Baget. Satu paket ya bang? Iya, itu karena sasaran tembaknya pasti Elkan kan, atau Rizky Ridho atau Sananta di situ. Ada 3 orang di situ yang postur tubuhnya tinggi dan bisa menyundul seperti itu. Aku rasa hanya 40-50% lah kemungkinan dia untuk bisa menahan itu seperti itu. Ya. Makanya kita perlunya throw in daripada corner kicknya. Nah itu makanya aku pikir masuk akal sih di atas 5 atau masuk akal. Iya, nanti udah babak kedua Pratama Arhan sama Robi Darwis. Robi Darwis nggak masuk. Iya mana tahu bang. Dewangga. Jadi Arhan nggak usah ke kanan ke kiri, dia kiri aja masuk ini. Kok sama ya kata orang. Bedanya kalau Arhan itu bolanya itu agak goyang ya. Goyang. Kok sekawan tuh melambung kayak kayak servis Kevin Sanjaya, goyang bolanya. Cuman ngembalikan ini, ya kan? Nah itu kan gitu. Dibu aja hampir bingung dia. Ya. Biasanya kan kalau orang lempar laut kan lengket gini. Ini tinjunya aja. Tinjunya. Kan? Bahaya nih kan. Katanya kelas dunia. Grade A premium kan. Iya. Bisa kayak gitu apa? Ya masa yang kiper universitas gini bisa? Kecuali dia pakai dukun misalnya. Masih ada perdukunannya. Iya, asli itu.
Apalagi kita main di Solo ya. Ya belum mungkin sudah keder semua kan. Iya. Dari dia masuk gol supporter dia masuk orang Mikalo ya gitu. Dan itu kan mereka pasti melihat medsos kan. Ya. Arhan ini yang di Tokyo Verde ya katanya. Tokyo Verde. Mau ini yang paran yang ngeri itu ya. Ini lawan Argentina kemarin ini. Elkan Bagot. Marcelino. Ipuits ya. Ipuits tahun. Baru main semalam Liga Inggris katanya. Apa enggak keder dia? Maksud ke itu saja sudah jadi poin positif dari tim ini kan, membuat orang sudah kalah duluan sebelum bertanding. Rasa-rasanya kalau Cina TP akan masuk kepada situasi seperti ini pemainnya. Kalau Turkmenistan mungkin tidak ya. Mungkin dia masih punya rasa percaya diri dan sebagainya. Tapi kalau Cina TP kayaknya enggak. Dengan pemainnya seperti ini ya. Apalagi orang kampus kan. Iya maksudnya. Pasti di searchingnya Arhan. Main di Tokyo dong. Tengok Elkan Bagot ini coba ini. Liga Inggris bos. Tengok iya betul katanya. Marcelino. Siapa pemainnya pemain liga semua. Ada Den Haag itu kan si Rafael Struijk itu pemain inti. Iya. Pemain inti. Dan pas dia masuk, kok nggak kayak Tuk ini, kenapa? Tengok lo supporter banyak kali katanya. Nggak kayak kemarin gitu. Ini kayak Liga Inggris nih katanya. Itu jadi poin kita ya. Harus menang banyak ya. Biar supaya menang selisih gol juga. Kalau inti berapa? 7-0 tadi? 7-0 aja. Nggak ada balasan ya? Nggak perlu ya? Nggak bisa cetak gol orang itu. Nggak sampai ke tengah juga ya? Nggak sampai ke kotak penalti ya? Bisa lah sekali-sekali. Kalau udah enggak, dia dari tendangan sekali-sekali salah. Enggak, dari tendangan tengah tuh. Dan satu lagi apa yang terpenting itu, tapi kayaknya enggak lah, sudah ditanamkan Sintayong itu. Tapi jangan terlalu pede. Jangan terlalu percaya. Pede boleh, jangan over. Ya, jangan over pede, main rusak jadinya. Main demon mah, kalau main demon itu jijik kali ya. Iya, apalagi kalau udah individual masing-masing. Aduh, pingin kali kalau letaknya satu kan. Iya. Penting dapat bola depan gawang harus gol. Kalau enggak, setidaknya mencantik aja, tunjukkan permainan. Ya, main seperti biasa. Iya, seperti biasa. Seperti yang lawan Argentina, semua musuh tuh harus jangan anggap remeh kan. Jadi kan itu kalau kalah itu kita tidak boleh anggap remeh. Iya. Ya main serius, tapi ya kalau main serius ya kalau skill yang berguna nggak apa-apa. Iya. Kayak umpan Messi sama siapa kan? Kok itu luar biasa kok. Siapa? Yang ini, yang dia gol segitiga itu. Oh, yang di Inter Miami? Iya, luar biasa tuh. Rupanya diopernya lagi ya. Iya, nggak terpikir kan ya kan. Dia pun sebenarnya mau nyuting itu, mungkin ke arah Messi juga operannya. Iya. Jadi gol. Enggak. Di antara ya aku nggak memuji Messi, aku juga nggak fans Messi kan. Cuman pada saat aku tengok Ronaldo ya? Kita Ronaldo. Kayak yang ditanya apa boleh itu ya, Ronaldo Messi. Tapi aku Messi sih tuh. Iya, Pak. Enggak, aku bukan suka pemain, aku suka klub gitu aja. Berarti Mama Inter Miami sekarang? Enggak, Juventus. Tetap nyonya tua. Cuman karena ya kembali lagi kata aku lihat-lihat di situ kan tengok Liga Champions kurang bersemangat tanpa Ronaldo dan Messi. Ya kan ada penggantinya. Ada penggantinya. Ya, belum. Haaland. Tapi nggak sedang. Erling Haaland iya. Karena pas drawing itu 400-an. Pada saat ada Ronaldo dan Messi itu sampai 5 juta. 5 juta ya. Iya, main PS aja, mana Ronaldo Messi cari-cari kan. Iya, rupanya. Edit dulu lah edit. Makanya ya mungkin nanti setelah mereka pindah ke Madrid dan Barcelona juga. Tunggu pensiun aja lah bang. Cuma kura-kura ninja nih pakai pala tengoknya nih. Ya, karena nggak ke Real Madrid mungkin. Apa? Kena PHP. Iya. Mata duitan kali memang kan. Kena prank semua ya. Mata duitan. Nanti dia dikasih tunjukkan nih stadion kami nih bisa dibomba bang. Nggak peduli dia. Nggak peduli. Ya kan dia udah tahu Santiago Bernabeu seperti apa kan. Enggak. Udah kayak apa? Film-film futuristik itu kan. Wow. Enggak, dia takutnya gini bang. Dia masuk situ kan, tengoknya. Duet ini. Masuk museum, banyak kali pialanya. Kalau di PSG kan paling 4-3 gitu. Ini. Iya sih. Dia pindah ke Madrid. Kalau dia pindah ke Madrid, dia dapat yang dapat klubnya 50 juta euro. Terus dia ada dapat berapa lah. Kalau dia bertahan di PSG, dia dapat 35 belum di luar gaji. Terus habis itu dia pindah ke depan, pindah musim mungkin depan. Mungkin gini bang. Sama dia uangnya semua. Iyalah. Oh, yang kura-kura ninja dia luar biasa.
Mungkin ya apa dari tekanan dari senior Prancis itu, kenapa aku keluar kok ikonnya Prancis mungkin gitu kan. Nggak ada lagi macam Benzema, ya, Ronaldo ikonnya Portugal pun keluar juga ya dia. Wah. Karena kan Liga Prancis kan agak lumayan sekarang. Liga Prancis udah turun lagi sekarang. Oh iya. Ya udah ditinggal semua. Kalah sama Arab lah ya. Messi udah pergi, Neymar udah pergi. Sergio Ramos. Aku cuman suka pemain itu cuma Ronaldo udah 5 itu aja udah. Udah gemuk dia, Pak. Iya, cuman kan itu zaman awal. Ronaldo mana nih? Ronaldo udah 5. botak. Oh, Ronaldo R9. Itu kan zaman kita. Zaman iyalah, zaman-zaman masih heboh-heboh bola. Nengok Inter Milan nggak berhenti aku dulu. Karena aku suka nonton orang. Bapak di situ suka Juventus ya? Iya. Enggak. Karena aku suka orangnya tuh kok R9. Makanya kalau R9 main aku nonton. Walaupun di mana aja dia nonton. Di Madrid juga kita nonton kok. Iya. Tapi nggak lantas jadi penggemar Madrid. Enggak. Ya? Cuma tetap klub. Di Milan kita nonton juga kok. Yang sampai dibilangnya, kok mau suruh aku lari atau suruh cetak gol katanya. Sama Ancelotti. Ya udahlah masuk kok, nyetak 2 gol dah. Nggak perlu aku lari katanya. Cetak gol. Penting cetak. Ya udah, kembali lagi. Oke. Kesimpulannya Semoga Indonesia menang. Ya, kok bisa ya main lepas seperti biasa, cuman ya tetap ada target dan visi misi ya. Tetap dukung Indonesia 1 jam dari sekarang pertandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.